153 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, Reza sebagai Tunggadewi, Eva sebagai Raja Dewi, Ait sebagai Raja Patni, Eni Budiono sebagai Tribuana, Andi sebagai Jaya Negara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi, dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender. Aromaterapinya asli loh. Dengan susah payah, akhirnya Panji Ketawang tiba di kota Raja Majapahit. Begitu menginjak pintu gerbang alun-alun, mendadak tubuhnya roboh. Beberapa orang prajurit segera menggotongnya dan membawanya ke rumah kediaman Sang Ramapati. 2 hari lamanya Panji Ketawang istirahat di rumah Sang Ramapati dalam pengawasan dan perawatan Ratanja sahabatnya. Arya Kamandanu dan Sakawuni bergegas menunggangi kudanya. Begitu mendapat laporan, Panji Ketawang kembali ke Majapahit. Lama kemudian Arya Kamandanu dan Sakawuni sudah tiba di rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati menerima mereka di ruangan pendopo. Panji Ketawang kelihatan ketakutan. Ratanja memapahnya perlahan-lahan menuju ke ruangan pendopo. Maaf, Paman Ramapati. Maaf kalau sekiranya keponakan saya telah mengganggu ketenangan Paman. Tidak apa, Kamandanu. Keponakanmu itu nampaknya sangat lelah. Tubuhnya lemah sekali. Karena itu dia kusuruh istirahat di sini. Kau tidak perlu khawatir. Ratanja telah merawatnya dengan baik. Kau bisa lihat sendiri. Keponakanmu nampaknya sudah segar kembali. Terima kasih, Paman Ramapati. Tentunya Paman menjadi repot karena kehadiran keponakan kami. Tidak, Sakawuni. Aku sudah kenal benar perilaku dan perangai bocah-bocah remaja seperti keponakanmu itu. Aku tahu Panji Ketawang pada dasarnya anak yang baik. Kalian bisa mendidiknya sehingga nanti dia menjadi seorang pemuda yang berguna. Terima kasih atas perhatian Paman Ramapati terhadap keponakan kami. Bagaimana Panji? Apakah kau sudah benar-benar sehat kembali? Sudah, Paman. Ratanja telah merawat saya dengan baik. Kalau begitu baiklah. Kami mohon diri, Paman Ramapati. Dan kau Ratanja, kami juga mengucapkan terima kasih atas perawatanmu terhadap Panji Ketawang. Panji Ketawang adalah sahabat karib saya, Gusti Kamandanu. Karena itu, sudah sepantasnya kami saling tolong-menolong. Nah, Panji, mari kita pulang. Kau bisa istirahat di rumah dengan tenang. Ya, Bibi Buni. Terima kasih. Pamanmu sendiri, Panji. Iya, Bibi Buni dan Paman Kamandanu sudah menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Kau tidak usah merasa malu.
Apakah selama ini kami pernah berbuat yang kurang pantas kepadamu? Tidak, Bi. Paman dan Bibi selalu berbuat baik kepada saya. Saya justru merasa tidak enak. Saya telah berdosa besar kepada Paman Kamandanu. Lupakan soal itu. Dan pengalaman itu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagimu. Lalu bagaimana dengan ayahmu, Panji? Entahlah, Bi. Saya tidak tahu kemana perginya. Saya sama sekali tidak menyangka mempunyai ayah kandung seperti Arya Dwi Pangga. Dia ternyata seorang pembunuh yang kejam dan jahat. Dia berkeliaran ke sana kemari untuk membunuh orang. Dan dia menyebut dirinya dengan pendekar syair berdarah. Saya melihat sendiri, Bi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dia membunuh orang dengan kepala dingin. Iya. Aku benar-benar prihatin mendengar cerita mengenai diri Kakang Dwi Pangga. Mengapa dia begitu tersesat jauh? Apakah dia salah memilih guru? Ataukah dia salah memilih ilmu? Yang jelas, dia masih menaruh dendam kepadamu, Kakang. Aku memang mempunyai kesalahan di masa lalu. Aku telah membuat tubuhnya menjadi cacat. Dan nampaknya Kakang Dwi Pangga tidak dapat melupakan peristiwa pahit itu. Nampaknya peristiwa itu terus membayang-bayangi hidupnya, sehingga api dendam tidak juga kunjung padam. Maafkan kesalahan ayah saya, Paman. Maafkan dia. Sudahlah, Panji. Sekarang kau sudah bertambah besar. Kau harus mulai belajar hidup mandiri. Jalan masih terbentang luas di hadapanmu. Kau tidak perlu berkecil hati. Di sini kau bisa belajar banyak. Tapi kau harus mau menuruti kata-kata pamanmu dan nasihat-nasihat bibimu. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu. Iya, Bi. Mulai hari ini, saya akan berusaha untuk hidup secara baik. Saya akan menuruti segala nasihat bibi dan kata-kata Paman Kamandanu. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik rose, balpirik lavender. Balpirik ekstra wangi, panasnya enak, dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Demikianlah, Panji Ketawang kembali tinggal bersama Arya Kamandanu dan Sakawuni di Majapahit. Dalam waktu 2 bulan nampaknya bocah itu berusaha untuk hidup secara baik, teratur dan tertib. Tidak sekalipun dia kelihatan berani menentang apa yang dikatakan pamannya. Kita tinggalkan sejenak Panji Ketawang yang berusaha untuk memperbaiki sifat-sifatnya yang kurang baik dalam tuntunan pamannya sendiri. Marilah kita lihat suasana di belakang tembok istana Majapahit. Marilah kita amati secara lebih dekat kehidupan pribadi Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana bersama keluarganya. Seperti telah diceritakan dalam kisah-kisah yang lalu, bahwa dia Sang Ramawijaya yang setelah menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardana mempunyai istri 5 orang.
4 orang yang pertama adalah putri-putri almarhum Prabu Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Istri yang paling tua bernama Putri Tribuana. Putri Tribuana terkenal sebagai seorang wanita yang disebut Mahalalita, artinya pandai atau ulung dalam permainan kata-kata. Kemudian istri yang kedua bernama Sri Mahadewi, yang selalu menjadi landasan percintaan sang Prabu. Istri yang ketiga bernama Sri Paduka Jayendra Dewi, atau biasa disebut Pratnya Paramita, terkenal sangat setia dan mempunyai sifat-sifat yang luhur. Kemudian istri yang keempat bernama Diah Dewi Gayatri, yang bergelar Raja Patni. Diah Dewi Gayatri terkenal wajahnya sangat cantik dan paling dikasihi oleh sang Prabu. Selanjutnya istri yang kelima adalah seorang putri yang berasal dari Swarna Bumi. Nama aslinya Dara Petak. Setelah menjadi istri sang Prabu, kemudian diberi gelar Indreswari. Maka demikianlah sang Prabu Kertarajasa Jayawardana hidup rukun dengan kelima orang istrinya yang ditempatkan dalam sebuah istana kaputren. Putri Tribuana, istri paling tua, ternyata tidak mampu memberikan keturunan kepada sang Prabu. Demikian pula istri yang kedua maupun yang ketiga. Selanjutnya dari Diah Dewi Gayatri, sang Prabu memperoleh keturunan 2 orang putri. Yang sulung bernama Tribuana Tunggadewi, sedangkan adiknya bernama Diah Wiyat Sri Raja Dewi. Sedangkan dari Dara Petak, sang Prabu memperoleh keturunan laki-laki bernama Kalagemet atau Jayanegara. Oleh sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, Kalagemet atau Jayanegara diangkat sebagai putra mahkota yang untuk sementara waktu ditempatkan sebagai Yuwa Raja di kota Daha. Sedangkan 2 orang putrinya, Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiyat Sri Raja Dewi, diangkat menjadi Batara di Kahuripan dan Wengker. Kepada ketiga orang putra-putrinya, sang Prabu Kertarajasa memberikan latar belakang pendidikan yang cukup. Dalam hal ketatanegaraan mereka bertiga diberikan bimbingan oleh sang Ramapati ataupun Mahapati Hamangku Bumi Nambi. Untuk mengenal seluk-beluk kerohanian, mereka bertiga dibina oleh 2 orang Brahmana dari aliran agama Hindu ataupun Siwa Buddha. Sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut ulah keprajuritan, mereka bertiga dilatih oleh Sakawuni maupun Arya Kamandanu. Sakawuni biasa melatih Putri Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiyat Sri Raja Dewi di halaman belakang Istana Kaputren. Hiat, hiat, hiat. Hiat, 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 hiat. Ya, cukup Tuan Putri, cukup. Bagaimana permainan pedangku, Bibi Uni? Bagus sekali Tuan Putri. Lihatlah, lengan hamba hampir saja tersayat pedang. Gerakan Tuan Putri sekarang sudah lebih cepat. Tuan Putri banyak memperoleh kemajuan akhir-akhir ini. Saya sangat gembira karena Tuan Putri nampaknya berbakat sekali memainkan jurus-jurus pedang. Bagaimana dengan diriku, Bibi Uni? Apakah aku juga berbakat memainkan pedang? Oh, tentu Tuan Putri. Baik Putri Tribuana Tunggadewi ataupun Putri Diah Wiyat Sri Raja Dewi, semuanya berbakat memainkan jurus-jurus pedang. Tapi Tuan Putri berdua harus sabar berlatih. Sebab tanpa kesabaran, tanpa ketekunan, ataupun keuletan, kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan yang berarti. Aku akan terus berlatih pedang setiap hari. Kalau aku nanti pandai bermain pedang, Kakang Jayanegara pasti tidak akan menggodaku lagi. Ya, Kakang Jayanegara selalu nakal. Dia sering menggoda kami.
mengolok-olok kami, Bibi Uni? Gusti Pangeran Jayanegara pasti hanyalah bergurau saja, Tuan Putri. Hal itu tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Oh, lihatlah, Ibunda datang. Pada saat itulah, muncul seorang wanita cantik diiringi dua orang dayang-dayang berpakaian kembar. Wanita cantik itulah dia Dewi Gayatri, atau juga disebut Raja Patni. Raja Patni segera menghampiri Sakawuni yang sedang memberikan latihan pedang kepada dua orang putrinya. Sakawuni menghaturkan sembah 3 kali. Bangunlah, Sakawuni. Aku hanya ingin melihat perkembangan putri-putriku. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Ampun, Gusti Putri. Nampaknya 2 orang putri Paduka semuanya berbakat memainkan jurus-jurus pedang. Dan akhir-akhir ini, hamba gembira sekali karena mereka berdua memperoleh kemajuan yang cukup banyak. Syukurlah kalau begitu. Aku senang melihat anak-anakku cepat menjadi pandai. Tunggadewi. Ya, Ibunda. Dan kau, Raja Dewi. Ya, Ibunda. Kalian berdua harus menuruti kata-kata Bibi Uni. Kalian harus tekun belajar. Kalian tidak boleh membantah apa yang dikatakan oleh Bibi Uni. Dan kalian harus menjadi putri-putri yang baik, supaya kalian dapat memperoleh kemajuan. Ya, Ibunda. Sakawuni, kalau kau memperoleh kesulitan dalam mendidik putri-putriku, cepat berilah laporan kepadaku. Jangan takut-takut. Sebab perkembangan ataupun kemajuan putri-putriku dalam hal ulah keprajuritan sudah kuserahkan kepadamu. Ya, Gusti Putri. Hamba akan selalu menuruti perintah Gusti Putri. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba dari samping istana Kaputrian muncul iring-iringan sebuah tandu. Rupanya Yunda Tribuana yang datang. Tandu yang indah, yang terbuat dari kayu jati berukiran warna-warni, bergerak semakin dekat. Keempat orang prajurit meletakkan tandu di tanah, dan kemudian muncullah seorang wanita dari dalam tandu. Dialah sang permaisuri kerajaan Majapahit. Dialah putri sulung almarhum sang Prabu Kertanegara. Dialah yang bernama Putri Tribuana. Putri Tribuana segera melangkah mendekati adiknya yang bungsu. Selamat datang, Yunda Tribuana. Apa yang kalian lakukan di sini, Dinda Raja Patni? Oh, rupanya putri-putrimu sedang berlatih memainkan pedang. Iya, benar, Yunda Tribuana. Mereka sedang berlatih memainkan pedang di bawah bimbingan Sakawuni. Ayo, Tunggadewi, Raja Dewi, ayo. Cepat haturkan sembah kepada uakmu. Hamba Tribuana Tunggadewi mengaturkan sembah uak Prameswuri. Hamba Dyah Wiyasri Raja Dewi mengaturkan sembah sungkem kepada uak Permaisuri. Iya, sembah baktimu kuterima dengan senang dan bahagia, anak-anakku. Mudah-mudahan kelak kalian berdua menjadi putri-putri yang luhur budinya. Dinda Raja Patni, apakah Dinda tidak melihat Kalagemet? Ampun, Yunda Tribuana, hamba tidak melihatnya. Ampun, Gusti Permaisuri. Kalau tidak salah, Gusti Pangeran Jayanegara sedang berlatih kuda di halaman belakang istana. Pagi-pagi tadi hamba melihatnya. Kalau begitu, baiklah. Aku ingin bertemu dengan Jayanegara. Ayolah, silakan kalian berlatih pedang lagi. Aku harus menemui Kalagemet sekarang juga. Sang Permaisuri, Putri Tribuana segera kembali naik ke atas tandu. 4 orang prajurit mengangkatnya, kemudian membawanya pergi. Sementara itu 4 orang dayang-dayang berpakaian kembar mengiring di belakangnya Kertarajasa Jayawardana yang diperoleh dari rahim darah petak atau Indreswari. Karena sang permaisuri atau istri sang Prabu yang paling tua tidak mempunyai keturunan, maka beliau mengangkat Jayanegara sebagai putranya.
Sekalipun sebenarnya mereka tidak mempunyai hubungan darah, tapi Putri Tribuana sangat menyayangi Jayanegara. Demikian pula Jayanegara sangat menaruh hormat kepada ibu angkatnya. Sedangkan hubungan Jayanegara dengan ibu kandungnya sendiri biasa-biasa saja. Sebagai seorang pangeran, seorang putra mahkota yang kelak akan menggantikan Sang Prabu menjadi Raja Majapahit, Jayanegara memperoleh pendidikan secara khusus dalam berbagai bidang. Seperti di pagi yang cerah itu, Jayanegara sedang berlatih mengendarai kuda di bawah bimbingan seorang ahli kuda yang bernama Katurangga. Mereka mengadakan latihan di sebuah lapangan rumput yang cukup luas, yang terletak di belakang Istana Majapahit. Hiyo, 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 hiyo. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi, dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik rose, balpirik lavender. Aromaterapinya asli loh. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Hiyo, hiyo, hiyo. Bagaimana Paman Katurangga? Kau bisa melihat sendiri, aku sudah tidak canggung lagi mengendarai kuda ini. Benar Gusti Pangeran. Sekarang Gusti kelihatan lebih lincah. Sekarang, aku pasti sudah bisa mengendarai kuda yang lebih besar, lebih gagah, dan lebih perkasa. Aku tidak perlu lagi mengendarai kuda sekecil ini. Ampun Gusti Jayanegara, ampun. Janganlah Gusti terburu-buru. Hamba mohon agar Gusti sudi bersabar barang beberapa hari lagi. Mengapa harus begitu? Aku sudah bosan menunggangi kuda sekecil ini. Paman bisa melihat sendiri bukan? Aku sudah tidak canggung lagi duduk di atas kuda. Aku pasti bisa menunggangi kuda yang lebih baik. Mengapa harus menunggu beberapa hari lagi? Aku tidak mau Paman Katurangga. Ayo cepat, berikan kuda yang lebih tinggi, lebih gagah. Aku akan mengendarainya, memutari lapangan rumput ini. Ternyata, kuda menjinakkan seekor kuda. Aku sudah tahu caranya. Ampun Gusti. Hamba mohon agar Gusti dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri bagaimana, Paman? Paman Katurangga ini ada-ada saja. Mengapa naik kuda saja dibuat susah? Kuda itu kan hanya seekor binatang. Siapapun bisa menungganginya dengan baik. Bukan begitu Gusti. Sekalipun kuda hanya seekor binatang, tapi dia juga mempunyai watak ataupun sifat-sifat yang khusus. Kuda juga mempunyai naluri. Dia bisa merasa tidak senang kepada orang yang duduk di atas punggungnya. Dia juga bisa marah. Dia bisa kecewa ataupun tersinggung. Bagiku, kuda tetap seekor binatang. Dan binatang harus tunduk pada manusia. Ampun Gusti Jayanegara, ampun.
memang binatang seharusnya tunduk kepada manusia. Asal manusia itu dapat menundukkannya dan menjinakkannya. Semua itu ada caranya tentunya, Gusti. Ada pula persyaratannya. Seperti yang pernah hamba terangkan pada Gusti beberapa waktu yang lalu. Jika seseorang hendak menaiki seekor kuda, pertama kali, orang itu harus mengadakan pendekatan secara baik. Kita tidak boleh memperlakukannya dengan kasar. Sebab, jika kuda itu tersinggung atau marah, kemudian benci, maka sulit sekali kita mengendarainya. Kuda itu juga mempunyai watak, Gusti Pangeran. Kuda juga mempunyai pembawaannya masing-masing. Ada kuda yang lembut hatinya, ada kuda yang berangasan, ada kuda yang cepat tersinggung ataupun marah. Tapi, ada juga kuda yang sabar dan setia. Nah, kalau kita sudah tahu perangai atau watak kuda, dan kita mampu mengadakan pendekatan secara baik, maka tidak sukar bagi kita untuk menjinakkannya. Kemudian, duduk di atas punggungnya. Sudahlah Paman Katurangga. Aku tidak membutuhkan bicara panjang lebar. Sudah hampir 14 hari aku belajar mengendarai kuda. Dan kenyataannya, aku sudah dapat duduk dengan tenang di atas punggung kuda ini. Aku tidak membutuhkan keterangan-keterangan lagi. Aku sudah bosan. Ayo Paman, cepat ambilkan kuda yang lebih gagah, lebih tinggi, dan lebih perkasa. Aku akan mengendarainya memutari lapangan rumput ini. Paman Katurangga, cepat ambilkan kuda itu. Apalagi yang kau tunggu? Ampun, Gusti Pangeran. Tapi bagaimana kalau nanti misalnya Gusti Pangeran tidak mampu mengendalikannya? Aku bisa. Aku pasti mampu mengendalikannya. Kalau kau tidak percaya, lihat saja nanti. Katurangga, pelatih kuda itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia terpaksa menuruti junjungannya. Dia tidak berani membantah lagi. Perlahan-lahan dia pergi mengambil seekor kuda, kemudian menuntunnya ke arah Pangeran Jayanegara. Kuda itu cukup tinggi. Dia juga berwarna coklat, dan kelihatan pembawaannya masih liar. Ampun, Gusti Pangeran. Hendaknya Gusti Pangeran Jayanegara berhati-hati. Karena kuda ini masih agak liar. Sekalipun dia liar dan ganas, aku tidak takut. Dia tahu hanya seekor kuda. Coba bawa mendekat kemari. Aku akan mengendarainya. Baik, Gusti Pangeran. Katurangga membawa kuda itu ke arah Pangeran Jayanegara, kemudian menyerahkan tali kekangnya. Jayanegara menepuk punggung kuda itu beberapa kali, dan binatang itu nampaknya masih belum mau bersahabat dengannya. Ampun, Gusti Pangeran. Hamba mohon agar Gusti Pangeran mengurungkan niat mengendarai kuda ini. Lebih baik Gusti Pangeran mengadakan pendekatan dulu. Gusti bisa membawa kuda ini berjalan-jalan mengitari lapangan rumput ini. Setelah nanti agak jinak, barangkali Gusti tidak akan mendapat kesulitan untuk mengendarainya. Ampun, Gusti Pangeran. Hamba mohon Gusti Pangeran sudi mendengarkan kata-kata hamba ini. Sudahlah. Aku tidak butuh mendengarkan omonganmu lagi. Kau ini terlalu meremehkan diriku. Lihat, aku akan mengendarai kuda ini. Hup. Awas, Gusti Pangeran. Hati-hati. Jangan takut, Paman Katurangga. Aku akan menaklukkan binatang ini. Ya. Waduh, celaka. Kalau sampai nanti Pangeran Jayanegara terjatuh dari atas kuda, akulah yang harus menanggung akibatnya. Celaka. Gusti Jayanegara memang sembrono sekali. Waduh,
benar-benar susah diatur. Kalau begitu, aku harus menyusul. Kuda setengah liar yang ditunggangi Jayanegara berlari tak terkendalikan lagi. Binatang itu menerjang apa saja yang menghadang di depannya. Jayanegara nampak ketakutan. Dia mengheret sambil memeluk leher kuda. Beberapa kali dia hampir terbanting dari atas kuda, dan kuda itu terus berlari menuju alun-alun. Mendadak kuda itu terkejut, karena dari arah samping ada beberapa orang prajurit berlari-lari kencang sambil memainkan pedang. Rupanya mereka sedang berlatih perang-perangan. Kuda itu melompat tinggi, dan pada saat kedua belah kakinya turun, tubuhnya membentur sebatang pohon. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi, dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik rose, balpirik lavender. Balpirik ekstra wangi, panasnya heran dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Tubuh Jayanegara terpelanting ke atas tanah. Sementara kuda liar itu masih terus meringkik sambil berlompatan ke sana kemari. Jayanegara kelihatan sangat marah. Dia berusaha untuk bangkit, tapi pinggangnya terasa sakit. Pada saat itulah muncul Ratanca berlari-lari mendapatkannya. Kau tidak apa-apa. Kau tidak sakit. Lepaskan aku. Jangan lancang. Kau baru saja jatuh dari atas punggung kuda. Kuda itu nampaknya masih agak liar. Kau harus berhati-hati menunggangi kuda liar. Dia bisa melemparmu ke pinggir jalan. Siapa kau ini? Mengapa kau berani menjamah tubuhku? Aku akan menolongmu. Barangkali kau sedikit mengalami cedera. Aduh. Nah, benar bukan? Ada apa dengan pinggangmu? Mari kulihat. Ratanca buru-buru menjamah paha kiri Pangeran Jayanegara. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kaki kiri putra mahkota Majapahit itu cacat. Kakinya sebelah kiri mempunyai ukuran lebih kecil dibanding kaki kanannya. Ratanca sama sekali tidak tahu soal itu. Dengan tenang dia berusaha untuk menolong Jayanegara. Tiba-tiba Pangeran Jayanegara menyentakkan tangan Ratanca, kemudian bangkit dan menuding ke arah wajahnya. Kurang ajar. Lancang sekali. Berani sekali kau menjamah anggota tubuhku. Apa kau ingin prajurit-prajurit Majapahit akan memenggal kepalamu? Oh, aku tidak bermaksud jahat. Aku bermaksud menolongmu. Sungguh, mengapa kau harus marah padaku? Prajurit! Hai prajurit! Tangkap anak gila ini! Tangkap dan ikat tubuhnya di bawah pohon! Serentak beberapa orang prajurit datang mendekati Ratanca dan kemudian meringkusnya. Ratanca kebingungan. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba ditangkap dan diikat di bawah pohon. Dia sama sekali belum mengenal siapa itu Jayanegara. Sementara itu Jayanegara masih nampak berang. Bocah laki-laki yang berusia sekitar 14 tahun itu berkacak pinggang di depan Ratanca sambil terus menyumpah-nyumpah. Rasakan, kau akan segera menerima ganjaranmu.
Ampun Tuan prajurit. Mengapa tiba-tiba hamba ditangkap? Apa kesalahan hamba? Hamba tidak bermaksud buruk. Hamba justru bermaksud menolong dia. Tutup mulutmu. Sekali lagi berani bicara, lidahmu kupotong menjadi 2. Prajurit, berikan cambukmu. Seorang prajurit berperawakan tinggi tegap melangkah mendekati Pangeran Jayanegara, kemudian menyerahkan sebuah cambuk. Jayanegara menimang cambuk itu sesaat lamanya, sambil tersenyum memandangi Ratanja. Sekarang, terimalah upahmu, upah kelancanganmu. Ya, Aduh. ya, ya. Ampun Tuhan. Ampun. Mengapa hamba dicambuk? Ampun Tuan. Kau telah berani menjamak kaki kiriku. Dan sebagai upahnya, aku akan mencabut punggungmu hingga robek. Hiya! Hiya! Pangeran Jayanegara terus mencambuk punggung Ratanja dengan garang. Ratanja menjerit-jerit kesakitan setiap kali ujung cambuk mendera kulit punggungnya. Punggungnya menjadi sobek dan darah bercucuran membasahi pakaiannya. Sementara itu, prajurit-prajurit Majapahit tidak ada yang berani mencegah tindakan putra mahkota Majapahit. Mereka hanya berdiri melihat sambil berjaga-jaga. Tiba-tiba salah seorang di antara prajurit-prajurit itu menunjuk ke arah samping kiri Balai Paseban Agung. Dan mereka segera melihat sebuah iring-iringan pandu. Sang permaisuri, Putri Tribuana segera turun dari atas tanding. Bergegas dia melangkah menemui Jayanegara. Wajah putri bangsawan itu menunjukkan rasa tidak senang melihat kelakuan putra angkatnya. Jayanegara? Jayanegara? Oh, ada apa Ibunda? Apa yang kau lakukan terhadap anak itu? Apa kesalahannya? Sehingga kau mencambuknya seperti binatang. Ibunda, anak itu kurang ajar sekali. Dia sudah berani menghina hamba. Tangannya lancang. Dia berani menjamak kaki kiri hamba. Sudahlah Jayanegara. Hentikanlah semuanya ini. Anak itu tidak bersalah apa-apa. Dia telah berlaku kurang ajar sekali. Dia harus dicambuk. Hiya! Jayanegara, hentikan. Apa kau tidak sudi lagi mendengar kata-kata ibundamu? Hentikan kataku. Dengar Jayanegara, kalau kau terus mencambuk, aku akan melaporkannya kepada Ramandamu. Kau tidak boleh berbuat seperti itu. Anak itu jelas belum tahu siapa dirimu. Dia tidak bermaksud menghinamu. Kau tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada rakyat jelata, Jayanegara. Kau harus belajar menghargai martabat orang lain. Siapa namamu, nak? Nama hamba Ratanja. Apa kau memang sengaja bermaksud menghina putraku? Tidak, Gusti. Hamba tidak bermaksud menghina Pangeran Jayanegara. Hamba justru bermaksud menolongnya. Hamba lihat Pangeran Jayanegara terjatuh dari atas punggung kuda. Dan hamba juga melihat beliau mengerang kesakitan sambil menekat pinggangnya. Hamba pikir beliau mendapat cedera. Itulah sebabnya hamba bermaksud menolongnya. Nah, Jayanegara, kau dengar sendiri bukan? Dia tidak bermaksud menghinamu. Sudahlah. Ayo prajurit, lepaskan ikatan anak itu dan suruh dia kembali ke rumahnya. Beberapa orang prajurit segera menjalankan perintah sang permaisuri. Mereka serentak melepaskan tali pengikat Ratanja. Putri Tribuana nampak merasa iba melihat Ratanja yang terus mengerang kesakitan.
Maafkan kesalahan putraku, Ratanja. Ampun Gusti Putri, hamba yang harus minta maaf. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa beliau adalah Pangeran Jayanegara, putra mahkota Kerajaan Majapahit. Sudahlah, kau boleh pulang sekarang. Dan kalau sampai tubuhmu cedera, pemerintah Majapahit yang akan menanggung biaya pengobatanmu. Jayanegara, ayo ikut aku. Anggap saja ini pengalaman buruk untukmu. Dan kau harus belajar dari pengalaman ini. Baik, Ibunda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.